Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal tentang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Hukum positif ini terdiri atas 36 pasal berikut penjelasan yang seyogyanya dibaca secara cermat. Penjabaran saat ini hanya berupa catatan singkat tentang latar belakang penerbitan, beberapa pengertian, dan penggunaan asas. Sahabat semua, mari kita coba perhatikan sehingga kita memiliki pemahaman awal terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Pemahaman awal ini selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan untuk pemahaman lebih lanjut dan mendalam. Untuk maksud tersebut, kita akan mempergunakan referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakuku gembelengan, wakun rimpang sekane dadi salatar, wakun rimpang sekane dadi salatar. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Latar belakang penerbitan. 1. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. 2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat. 3. Mengingat pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa pengertian. 1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. 2. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. 3. Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini. 4. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Penggunaan asas. Undang-undang ini diantaranya menggunakan asas negara hukum, kebebasan, kemandirian, bertanggung jawab, kejujuran, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Sahabat semua, apabila kita perhatikan beberapa narasi di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman awal terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Catatan latar belakang penerbitan, beberapa pengertian, dan penggunaan asas adalah petunjuk penting adanya pertanggungjawaban ilmiah dan dasar moralitas atas keberadaan undang-undang. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa pemahaman awal terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 diharapkan membawa manfaat untuk langkah lebih lanjut. Refleksi kritis terhadap validitas undang-undang ini harus terus-menerus dilakukan. Sebab sebagai hukum positif yang sengaja diciptakan oleh otoritas negara, selalu terkandung tuntutan mewujudkan keadilan sebagai tujuan akhir masyarakat. Sahabat semua, mari kita terus berupaya memahami Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagai hukum positif yang berkeadilan. Khusus dalam konteks studi hukum, maka perhatian yang sungguh perlu dilakukan terhadap diskursus asas yang dipergunakan. Sebab, asas sebagai entitas kajian filsafat hukum menjadi urgen dan relevan. Mengingat filsafat hukum merupakan induk dari semua refleksi teoritis tentang hukum yang selalu mempertanyakan hakikat hukum.